Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Dharma. Saya dari kelas ETIPA 705 dengan NIM 1030323330095. Nah, pada hari ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan materi mengenai pointer dan juga binary search. Mungkin langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pointer. Oke, jadi pointer itu adalah sebuah variabel yang bisa memanipulasi ataupun mengakses data dari variabel lain. Nah, pointer tersebut dibagi menjadi dua tuh. Ada yang namanya pass by value dan juga ada yang namanya pass by reference. Kalau untuk pass by value itu, kita bisa mengakses nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer. Nah, biasanya itu ditandai oleh bintang. Sedangkan simbol bintang, kalau untuk pass by reference, kita tuh mengakses alamat dari variabel yang ditunjuk oleh pointernya. Biasanya itu ditandai dengan simbol dan atau ampersand. Mungkin ini sedikit teorinya. Kita langsung saja ke praktiknya. Nah, studi kasus dari algoritma sederhana ini. Jadi misal kita mempunyai sebuah algoritma atau sebuah program bernama program pointer dengan kamusnya ada 5 bertipe data integer semua. Nah, misal nih yang pertama kan ada variabel A diassign dengan 3 dan untuk baris kedua variabel B diassign dengan 4. Nah, sebenarnya maksud dari pernyataan program ini itu bisa kita ibaratkan seperti kita mempunyai rumah tuh. Atau ya bisa dibuat gambar sederhananya kotak-kotak seperti ini. Nah, kenapa kotak-kotak? Nah, kotak-kotak ini tuh sebenarnya bisa diakses dari atau sebuah memori yang ada di komputer kita atau di RAM. Sebenarnya kotak-kotak ini banyak gitulah. Dan ini kita buat sederhana saja. Itu ada 5 kotak. Karena kita mempunyai 5 variabel saja, jadi kita buatnya anggap ada 5 kotak. Nah, kotak pertama ini miliknya si A nih. Itu sebenarnya ibarat kayak kita mempunyai rumah atau rumahnya si A, kan di setiap rumah itu pasti ada alamat. Begitu juga di memori. Memori itu pasti memiliki alamat. Nah, alamatnya apa? Bisa aja kita namakan alamatnya itu 0x100. Ya walaupun di contoh realnya itu bukan 0x100 ya, bisa saja 0x sekian lah, yang penting ada 0x-nya. Tuh. Misal di B ini alamatnya 0x 200. Di C ini 0x 300. Di D alamatnya 0x 400. Sedangkan P itu mempunyai alamat 0x 500. Nah, untuk di baris pertama dari program, itu kan ada perintah A diassign dengan 3. Berarti variabel A diisi oleh 3. Isi dari rumah si A itu adalah nilai 3. Mungkin bisa digambarkan seperti itu ya. Kalau B itu diassign dengan 4. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian C adalah penyebelahan dari A ditambah B. Berarti C ini penyebelahan dari A tambah B. Nah, nilai A itu berapa? 3 dan nilai B 4. Jadi 3 ditambah 4 itu 7. Nah, baru nih kita masuk ke pointer yang sesungguhnya. D diassign dengan ampersand C atau dan C, simbol dan C gitu. Nah, jika kita lihat seperti penjelasan tadi kan, simbol dan ini merujuk ke pointer ya. Pointernya itu pass by reference. Pass by reference itu apa? Mengakses alamat dari variabel yang ditunjuk oleh pointer. Jadi si D ini kita misalkan dengan pointer tuh. Dia tuh bisa mengakses alamatnya si C. Nah, alamat si C apa? 0x300. Berarti isi dari si D itu kita nanti isinya dengan 0x300. Seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, baik, untuk baris kelima, itu ada output bintang D. Artinya apa? Berarti output itu kan artinya kita mencetak di layar nilai dari sebuah variabel. Nah, output bintang D. Nah, seperti yang kita ketahui tadi di teori, bintang itu merupakan juga sebuah pointer bertipe pass by value.
itu kita bisa mengakses nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer. Nah, caranya gimana? Nah, kan ini output bintang D nih. Sebenarnya sama aja kayak gini nih. D itu kalau berurusan sama bintang itu sudah pasti ada alamat nih di dalamnya. Jadi D itu kan isinya adalah alamat nih 0x300. Nah, 0x300 ini apa? 0x300 ini merupakan alamat yang dimiliki oleh sebuah variabel C. Nah, karena D menunjuk variabel C seperti ini, jadi si D ini dia nunjuk si C, atau pakai warna merah saja. Si D ini dia nunjuk si C, tuh. Jadi yang kita outputkan itu adalah nilainya si C. Kenapa seperti itu? Karena ini kan simbol bintang nih. Tadi kan di teori bintang itu mengakses nilai dari pointer, nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer. Jadi D itu dia nunjuk si alamatnya si C. Nah, alamatnya si C ini punya nilai 7. Jadi yang kita output adalah nilainya si C gitu sebenarnya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan di baris kelima. Kita lanjut ke baris keenam nih. P diisi dengan ampersand A. Sama kayak tadi tuh, kayak yang di baris keempat. Berarti si P ini isi alamatnya si A. Alamatnya si apa? 0x100. Gitu. Terus, nah baru ini yang agak lumayan rumit ya. Di baris ketujuh. Bintang P diisi dengan bintang D tambah bintang P. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya itu ya sama seperti yang baris kelima ini. Kan bintang D itu berarti nilainya yang ditunjuk oleh si D kan, nilai yang ditunjuk oleh si D itu kan 7, karena si D nunjuk variabel C dan variabel C punya isi 7. Si baris ketujuh ini juga sama, bintang P berarti nilai dari variabel yang ditunjuk oleh si P. P ini nunjuk siapa? P ini kan ternyata dia nunjuk si A, ya kan? Karena P itu isinya alamatnya si A, jadi si P ini nunjuk si A. Nah, karena si P ini nunjuk si A, berarti nanti karena di sini bintang P, berarti kan nilai si A-nya yang berubah. Nilai si A yang akan diisi oleh penjumlahan dari nilai yang ditunjuk oleh D ditambah nilai yang ditunjuk oleh P. Gitu. Jadi, nilai yang ditunjuk oleh D kan tadi kita tahu tuh 7 ya. Nah, ditambah nilai yang ditunjuk oleh si P. Nah, si P ini awalnya kan nunjuk si A. Nilai dari si A itu berapa? Nilai si A-nya 3. Jadi 7 ditambah 3. Tuh. Hasilnya berapa? Hasilnya 10. Jadi nanti si A-nya ini yang berubah jadi 10. Kenapa sih gitu? Karena kan di perintah programnya itu kan bintang P. Bintang P itu artinya nilai yang ditunjuk oleh si pointer P. Nah, pointer P itu nunjuk si alamatnya A. Nah, si A ini pasti punya nilai kan? Nah, nilainya itu diubah sama penjumlahan tadi, yaitu 10. Jadi untuk di baris 7 itu prosesnya seperti itu gitu. Langsung kita ke baris ke-8. Baris ke-8 itu output juga nih. Outputnya apa? Nah, output P. Berarti kalau kita melihat output P itu berarti anggap aja si P kan pasti punya rumah, pasti punya sebuah nilai. Nah, nilainya itu apa? Nilai itu yang ada di dalam kotak ini. Dalam kotak P-nya apa? 0x100 kan? Berarti si P ini jika kita output kan akan menghasilkan yang output 0x100 gitu. Selanjutnya di baris ke-9. Baris ke-9 output A. Nah, sama aja nih kayak tadi nih. Si A itu dia di dalamnya kan masih ada nilainya apa? Nilainya 10. Berarti di baris ke-9 ini akan menghasilkan output A gitu. Output 10. Sorry. Kapan sih pointer ini berguna? Nah, pointer ini tuh biasanya berguna di prosedur seperti in atau in out gitu. Nah, kalau in itu biasanya pas by value dan in out itu pas by reference. Apa seperti itu? Karena kalau untuk in atau pas by value itu hanya akan merubah nilai variabel yang di dalam prosedur itu sendiri. Jadi nilai yang ada di prosedur tersebut itu tidak akan dibawa keluar
ke prosedur lain atau ke ke program utamanya. Sedangkan untuk in out atau pass by reference itu bisa aja dia tuh diakses lagi oleh fungsi lain atau prosedur lain atau bahkan di program utama. Dan ini tuh berkaitan juga sama kamus global dan juga kamus lokal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk mengenai pointer. Mungkin kita langsung aja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu binary search. Nah, karena ini membahas soal searching, jadi searching yang kita pelajari itu ada dua kan. Ada yang namanya sequential search dan binary search. Nah, untuk di video kali ini akan lebih rincinya dijelaskan mengenai binary search. Tapi mungkin ada sedikit penjelasan mengenai sequential search juga. Jadi perbedaan yang paling mendasar di antara sequential search dan juga binary search itu sebenarnya algoritmanya dan juga kecepatannya tentu. Kalau sequential search itu kan kita mencarinya satu-satu tuh dari awal sampai akhir. Nah, misal nih kita mempunyai array seperti ini. Array namanya type integer atau tipenya type integer di mana array tersebut mempunyai indeks dari 1 sampai ke 11. Isinya tuh nilai integer semua, dan jika kita lihat dia itu sudah terurut kan array-nya terurut menaik. Jadi kalau untuk sequential search kita mencari itu dari awal nih. Misal kita ingin mencari 60 di sini, x-nya tuh sama dengan 60. Kita ingin mencari nilai 60. Nah, berarti kita harus cari satu-satu dari awal sampai akhir, atau bisa pun sebaliknya dari akhir sampai awal gitu. Jadi ini dari awal sampai akhir nih, kita cari satu-satu, dibandingin 13 tuh sama nggak kayak 60? Ternyata beda. Dan kalau beda, maka lanjut lagi. Sekarang 15 sama nggak kayak 60? Ternyata beda. Berarti lanjut terus. Nah, itu tuh akan terus berulang sampai dia ketemu. Kalau udah ketemu, maka dia akan keluar dari perulangan tersebut. Tetapi jika belum, maka dia akan terus meneruskannya hingga ketemu atau hingga keluar dari batas yang ditentukan. Nah, batas array-nya kan cuma 11, jadi dia akan carinya dari 1 sampai 11 aja gitu. Nah, maka dari itu untuk sequential search, kompleksitas waktunya itu sebesar n. Nah, beda nih kalau binary search. Binary search itu langkahnya gimana? Kita bagi dulu jadi 3 tuh, 3 bagian. Ada bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Nah, kalau dilihat dari mata kita sendiri, kita bisa tahu kan kalau nilai tengah itu adalah 6. Jadi kita anggap ini nilai tengah. Si 6 itu adalah mid. Sedangkan left itu sudah pasti untuk yang awal-awal itu adalah indeks pertama dari array. Kalau untuk right, itu pasti indeks terakhir dari array. Nah, jadi untuk binary search, langkah awalnya itu kita inisialisasi dulu seperti ini. Kita bagi dulu dia menjadi 3 bagian, yaitu kiri, tengah, dan juga kanan. Nah, setelah seperti itu, misal kita ingin mencari X-nya berapa? 30 deh. 30. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bandingkan. Bandingkan apa? Yang kita bandingkan itu adalah nilai mid sama nilai X. Gimana cara membandingkannya? Ya, kita bandingkan apakah si X ini itu kurang dari atau lebih dari mid. Kalau si X-nya ini ternyata lebih dari mid atau kurang dari mid, maka kan kita lihat nih si X itu ternyata 30 kurang dari 35. Maka langkah selanjutnya itu kita pindahkan si nilai right itu ke kiri mid atau sebelum mid atau mid min 1. Kenapa seperti itu? Karena kan kita tahu nih array-nya itu udah terurut menaik, khususnya ascending gitu kan. Nah, kita tahu nih bahwa 30 itu lebih kecil dari 35. Ya, berdasarkan logika kita juga pasti sudah tahu dong bahwa si 30 ini tidak mungkin ada di antara 35 sampai 60 kan. Range 35 sampai 60, range 35 sampai right yang tadi di sini kan sangat tidak mungkin tuh. Jadi ya buat apa kita susah-susah mencari hal yang tidak ada di
di situ gitu. Jadi ya udah kita langsung saja cari ke hal-hal yang pasti saja. Ya kalau yang tidak mungkin ya buat apa dicari, karena kan pasti akan membuang-buang waktu gitu. Makanya si right ini akan kita pindahkan ke sebelum mid. Nah, hal ini pastinya akan mempersingkat waktu kan. Jadi kita tidak perlu mencari antara range ini lagi, tapi kita hanya mencarinya di range ini aja. Jadi akan lebih mempersingkat dari awal yang segini nih, jadi segini saja gitu. Lebih kecil juga range-nya. Nah, kalau udah dipindahkan right-nya kan pasti right di sini hilang. Nah, setelah itu kita ubah juga mid-nya. Karena kalau tidak diubah ya pasti pencariannya akan seperti itu-itu saja. Akan menghasilkan infinite loop atau looping yang tidak terhingga gitu. Maka kita harus ingat untuk mengubah mid-nya juga. Mid-nya itu apa? Mid-nya itu sesuai rumusnya. Berdasarkan rumusnya itu kan mid diperoleh dari left ditambah right dibagi 2. Nah, left-nya berapa? Left-nya sekarang ada di 1 tuh. 1 ditambah 5 dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2, 3. Berarti mid-nya itu sekarang ada di 3. Gitu. Sekarang kita bandingkan lagi. Si X ini lebih besar apa lebih kecil daripada 30? Ternyata si X ini lebih besar daripada si mid, yaitu 19. Maka kalau lebih besar daripada mid, kita perlu memindahkan si left-nya. Jadi yang awalnya udah setengah nih, kita bagi lagi, dia range-nya jadi segini. Jadi lebih kecil daripada range sebelumnya. Nah, cara mengubah left itu gimana? Setelah mid atau mid plus 1. Berarti left-nya itu ada di sini nih. Di 4 atau di 30. Gitu. Ingat juga nih, kita perlu mengubah mid-nya lagi. Yang awalnya range-nya tadi kan segini nih. Akan kita perkecil lagi, dia jadi segini. Gitu. Jadi kita ubah juga mid-nya. Mid-nya kan rumusnya left plus right bagi 2. 4 tambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5 itu 9. 9 dibagi 2, 4,5 kan. Tapi kita bulatkan ke bawah. Jadi mid-nya itu ada di 4. Sini. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita bandingkan lagi nih. Bandingkan lagi mid sama X. Ternyata setelah kita bandingkan, ketemu nih. Si mid-nya sama dengan X. Nah, kalau udah sama, mid sama yang ingin kita cari, nah itu artinya data yang kita cari itu ada di dalam array tersebut. Gitu. Atau udah ketemu di dalam array. Seperti itu. Nah, kalau udah ketemu, baru kita bisa keluar dari perulangan tersebut. Dan kita bisa mengembalikan hasil ketemu. Tahu true, gitu. Mungkin itu penjelasan logiknya dari sebuah binary search. Untuk algoritmanya, ya apakah sudah terbayang atau belum? Jadi, algoritmanya pun sebenarnya lumayan sederhana ya. Text box. Oke. Baik, untuk algoritma sendiri sudah pasti langkah awal dalam membuat algoritma ya kita membuat nama dari sebuah function atau prosedur. Nah, karena ini binary search, pasti mengembalikan sebuah hasil, kita menggunakan function. Nah, function namanya apa? Ya, kita beri nama misal binary search. Search. Parameternya apa? Nah, parameternya pasti ada sebuah array-nya. Misal namanya array-nya array A. A, tab, int. Nah, setelah itu apa? Setelah itu pasti ada n. Sorry. N itu buat apa? N itu buat batas akhir dari array-nya. Atau bisa kita simpulkan sebagai ini nih. Yang sebelah sini merupakan n-nya gitu. N-nya integer. Dan juga kita pasti perlu x dong. X itu buat data yang ingin kita carinya. X-nya juga bertipe integer. Dan kita mengembalikan nilai integer juga. Tuh. Terus, oh ya ingat, dalam membuat program atau function ataupun prosedur, kita juga perlu menuliskan spesifikasinya.
spesifikasi ini bisa kita peroleh dari kata-kata yang kita buat sendiri berdasarkan apa saja yang akan dilakukan oleh si function tersebut. Karena ini function binary search, dan kita mengembalikan integer. Nah, mengembalikan integer itu artinya kita mengembalikan indeks dari data yang ingin kita cari, ada atau tidak. Sebenarnya untuk binary search ini atau fungsi searching lainnya yang ada array-nya itu ada dua tipe. Ada yang kembaliannya dengan integer dan ada yang kembaliannya dengan boolean atau true false. Tapi kali ini kita akan membahasnya yang integer atau mengembalikan indeksnya. Jadi spesifikasinya itu mengembalikan indeks array dari nilai x menggunakan binary search. Binary search nilai x yang dicari menggunakan algoritma. Nah, sebenarnya kata-kata ini bisa kita buat sendiri berdasarkan apapun yang dilakukan oleh function ataupun prosedur nanti. Habis itu ada kamus. Nah, kamusnya itu kira-kira apa saja sih? Nah, karena tadi dijelaskan kan dibagi jadi 3 tuh, ada left, mid, sama right. Maka setidaknya kita memerlukan 3 variabel tersebut. Itu left, mid, right. Nah, karena satu lagi nih, kita mengembalikannya itu integer, maka kita juga perlu, atau indeks, maka kita perlu variabel untuk menampung indeks tersebut. Misal kita namakan variabel tersebut idx. Gini. Nah, baru kita ke algoritma. Nah, algoritmanya gimana? Algoritma itu simpel, yaitu dalam pencarian pun pasti akan selalu seperti ini, yaitu ada algoritma untuk inisialisasi, kemudian algoritma untuk mencarinya, dan kembaliannya gitu. Jadi di sini tuh kita inisialisasi dulu nih variabel-variabel yang udah kita buat. Kan tadi ada left. Left kita inisialisasi dengan apa? Tadi kan sudah saya jelaskan juga, kalau left itu merupakan indeks awal dari sebuah array. Jadi left-nya itu, karena indeks awal array di sini itu 1, maka kita isi dengan 1. Terus untuk right pun, sudah saya jelaskan tadi bahwa right itu adalah ujung dari array, atau nilai akhir, atau indeks akhir dari sebuah array. Nah, karena indeks akhir ini 11, kita bisa isinya dengan 11 atau n gitu. Oh iya, kalau array digolang kan indeks awalnya dimulai dari 0 nih. Jadi nanti kita left-nya itu pasti dari 0 gitu. Nah, sedangkan right-nya itu pasti n-1. Sebenarnya itu saja sih perbedaannya. Tapi kita coba yang indeksnya dari 1 dulu ya. Terus mid. Nah, mid juga kan tadi rumusnya yaitu left ditambah right dibagi 2. Oh iya, ada perbedaan juga nih di antara div sama slash. Nah, kalau div itu akan menghasilkan pembagian yang nilainya itu integer. Jadi misal nih, 1 div 2 itu akan menghasilkan nilai 0, sedangkan 1/2 itu akan menghasilkan nilai 0,5 gitu. Terus satu lagi idx. Nah, idx ini kita isi dengan apa? Nah, karena idx ini fungsinya itu buat menampung indeks array dari nilai x yang dicari, maka kan untuk pertama kali pasti kita anggapannya belum menemukan nilai x tersebut kan. Kalau sudah menemukan, ya ngapain kita cari, gitu kan. Nah, jadi kita anggap idx ini tidak ada di indeksnya. Nah, nilai yang tidak ada itu apa? Ya bisa di luar dari 1 sampai 11, tetapi biasanya kita isinya dengan negatif 1. Karena indeks itu kan pasti tidak mungkin negatif ya. Nah, baru nih, sekarang kita, karena udah proses inisialisasi, sekarang proses pencariannya. Nah, proses pencariannya menggunakan apa? Pasti menggunakan struktur perulangan kan. Kenapa perulangan? Karena ya
seperti yang saya jelaskan tadi, akan terjadi berulang-ulang dalam pencariannya. Nah, pencarian yang perulangan yang cocok digunakan dalam ini apa? Pasti while. Kenapa while? Karena kita membutuhkan sebuah kondisi terlebih dahulu untuk menentukan apakah dia bisa dicari atau tidak. Nah, kondisinya itu apa? Ya, seperti yang tadi saya bilang, karena ini masih awal pencarian, ya pasti kondisinya tuh harus tidak si indeksnya itu belum ketemu atau masih negatif 1. Jadi selama indeks-nya itu sama dengan negatif 1, dan nah ada dannya nih. Dannya itu apa? Dannya itu hal yang tidak mungkin terjadi lagi selama proses pencarian. Nah, apa itu tadi? Nah, misal tadi kan ada proses kayak gini nih, di sini left, di sini right, di sini mid. Nah, ini masih boleh. Nah, kalau saya ubah kondisinya jadi seperti ini, bagaimana? Left, sini right. Apakah bisa dicarinya? Tentu tidak bisa kan, karena itu sudah melewati batas pencarian lah istilahnya gitu. Left-nya sudah melebihi right-nya. Jadi itu tidak akan bisa gitu. Dan tetapi kalau misal left-nya di sini dan right-nya di sini, ini masih bisa. Kenapa masih bisa? Karena misalnya yang ingin kita cari itu 30 kan. Nah, rumus mid itu apa? Left ditambah right bagi 2. Jadi 4 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya kan tetap 4, berarti mid-nya tetap di sini kan. Nah, kita bisa mencarinya dengan menyamakan si mid ini dengan si X tadi. Dan hasilnya kan tetap sama-sama 30, jadi ini masih bisa dalam proses pencarian. Tuh. Jadi, yang tidak bisa tadi itu apa? Ketika left-nya kurang dari sama dengan right. Gitu. Baru kita do. Ini ya. Do apa? Nah, do-nya itu adalah proses pembandingan tadi. Yang kita bandingkan tadi itu apa sih sebenarnya? Kan kita bandingkan si mid ini kan si X-nya nih. Si X-nya yang tadi 30 dengan si mid. Mid-nya tadi masih di sini kan awal-awal ya. Gitu. Yang awal-awal kita bandingkan kan X sama mid. Nah, proses perbandingan ini hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinannya apa saja? Jika si X sama si mid ini udah cocok, atau nilai dari si mid-nya ini sudah cocok, si 35 udah cocok sama si 30, jika si X-nya ini lebih besar daripada si nilai mid, itu si 30 lebih besar daripada 35 gitu misalnya, atau jika si X-nya ini kurang dari si mid, atau nilai mid-nya, itu 30 kurang dari 35. Tuh. Jadi nanti menggunakan proses percabangan tuh. Apa saja ya, 3 tadi itu. Dan if si X sama dengan nilai dari mid, nilai array dengan indeks mid, dan apa? Ini kan artinya kalau dia ketemu. Nah, kalau ketemu gimana? Kalau ketemu ya udah, kita berarti isi si IDX-nya itu dengan si mid. Karena kan yang ingin kita cari itu indeksnya. Si mid itu kan ini misal udah kita ketemu nih, si mid indeks 6 udah sama dengan yang si X. Berarti ya udah tinggal kita ganti si IDX-nya itu dengan si mid. Karena ya sudah ketemu. Tuh. Terus else if si X-nya itu lebih besar daripada nilai si mid. Nah, kalau tadi si X-nya lebih besar dari si mid,
misal ini misal ini jadi 39 deh. Si X-nya lebih besar daripada mid, berarti kan si left yang di sini yang kita pindahkan. Berarti kan ini yang kita pindahkan ke setelah mid nih, di sini, untuk memperkecil proses pencariannya, atau range pencariannya. Jadi gimana algoritmanya? Algoritmanya berarti si left diisi dengan mid plus 1, gitu. Karena kan setelah mid ya. Baru yang terakhir else, atau bisa else if, tapi else saja biar lebih singkat juga. Nah, else-nya apa? Else-nya berarti kan sisa si X-nya itu kurang dari si mid. Misal di sininya tadi 30 kurang dari mid. Berarti apa? Berarti si right-nya ini yang berpindah ke sebelum si mid. Berarti right yang ada di sini kan tadi itu. Gitu. Berarti gimana nih? Right diisi sama mid min 1. Itu. Baru and if. Nah, setelah itu apa? Setelah udah kita pindahkan left atau right-nya, berarti kan kita tinggal memindahkan mid-nya nih. Ya udah, tinggal kita pindahin mid-nya ini kemana? Left plus right dibagi 2. Gini kan tadi. Gitu. Jadi ya kita copy aja yang di awal, ditaruh di sini. Sudah selesai. Habis and while. Ingat, karena ini function, berarti harus ada proses pengembaliannya. Proses pengembaliannya apa? Ya, yang kita return adalah IDX. Karena kan kita ingin mengembalikan indeks array dari nilai X yang dicari. Nah, karena indeksnya udah ketemu ataupun belum ketemu, maka kita akan tetap mengembalikan IDX-nya. N function. Ingat, kita perlu menuliskan N function juga. Gitu. Jadi mungkin sekian penjelasan singkat mengenai pointer dan juga binary search. Semoga dapat dipahami, tetapi jika masih ada hal yang belum dipahami atau belum dimengerti, bisa langsung tanyakan saja saya. Nanti pasti akan saya balas secara cepat, langsung, dan juga responsif. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Gena Dharma, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.